Halo, selamat datang kembali di channel United Identity, channelnya fans Manchester United yang selalu berpikir logis dan sistematis. Sudah beberapa hari ya, 3 hari ya, nggak buat video pembahasan ya karena gua habis bisnis trip digabungkan dengan family trip, jadi waktunya emang padat sekali. Ya bersyukur juga nggak lagi pertandingan Manchester United, lagi ada international break yang di mana pemain-pemain Manchester United banyak yang bermain bagus gitu ya. Tapi gua mungkin nih sudah mulai akan membahas mengenai Ruben Amorim yang udah kemarin itu sudah datang ke Carrington, sudah salaman dengan para petinggi, melihat fasilitas latihan, bertemu dengan para pemain muda, para pemain-pemain yang tidak ikut timnasnya juga masing-masing, yang sedang cedera. Terus kemarin dia hari Jumat sebenarnya ya, dia sudah melakukan tur stadion. Itu selalu dilakukan setiap kali ada manajer baru. Ya kayak Ten Hag kemarin juga begitu, Mourinho begitu, Van Gaal begitu. Terus akan sesi foto memegang kaos atau memegang baju jersey Manchester United, di foto di tengah stadion, melihat museum. Ya dong, seorang manajer harus tahu sejarah klub, bertemu dengan para staff yang ada di Manchester United, yang di kantor, karena itu kan ada office-nya juga. Semua ya, dia itu harus dilakukan. Sekaligus ada juga wawancara. Nah ini yang mau gue bahas. Wawancara ini ya kalau lo denger mungkin atau lo baca di mana mungkin terlihat sebagai sesuatu yang general aja, umum aja gitu. Kayaknya Ten Hag juga ngomongnya begini deh gitu ya. Tapi gue coba mau bahas beberapa poin-poin yang menurut gue nilai positifnya ada gitu loh dari Amorim gitu ya. Tapi bukan berarti gue juga terlalu gede pengharapan, tapi juga tidak berarti gue menjadi pesimis gitu. Karena jawaban-jawabannya mungkin ya kalau gue bilang masih sama-sama aja gitu loh dengan apa yang biasa lo denger gitu dari manajer-manajer Manchester United. Pertama dia tanya, kenapa sih lu mau join Manchester United? Ya dia bilang ya dia melihat sejarah klub ini dan merasa bahwa dia ada terkoneksi ya. Terkoneksi, khususnya terkoneksi dengan orang-orang yang ada di Manchester United. Itu sangat wajar, apalagi kalau dalam dunia pekerjaan. Kalau lu pindah, gak ada atasan atau temen atau orang yang bisa lo kenal di situ, lo kan biasanya agak ogah, agak males pindah kerja itu kan. Itu hal yang wajar. Dia merasa terkoneksi dengan orang-orang yang ada di Manchester United. Ya pasti dalam hal ini ya orang-orang Ineos lah, dia sebut namanya semua, Mike Sir Jim, Sir Dave Brailsford, Omar Berada, Jason Wilcock, dan Ashworth. Terus siapa yang paling berperan? Dia menyebut nama Omar Berada. Ya ini kalau secara logis dan sistematis, gua juga pernah bahas. Omar Berada ini kan dulu CFO-nya Manchester City kan. Pasti mereka juga sebenarnya udah berencana lama ingin merekrut Ruben Amorim, karena ya mungkin kasus Hos 15-nya itu, mungkin juga Pep Guardiola mau mundur. Nah mereka melihat Manchester City saat itu melihat Ruben Amorim sebagai kandidat yang bagus, makanya mereka ambil sporting directornya Sporting Lisbon untuk untuk menjadi CEO-nya Manchester City, yaitu Hugo Viana. Nah sebelum diambil, nah sepertinya Omar Berada nih udah presentasi nih ke Sir Jim, Sir Dave Brailsford, Jean-Claude Blanc, bahwa oh ini sebenarnya lo begini nih, ada pelatih muda yang kalau kita bisa bekerja sama dengan dia, kita bisa ambil dia dalam era sepak bola modern ini cocok, karena tipe yang seperti inilah yang saat ini mungkin lebih pas dengan keadaan sepak bola saat ini. Ya Omar Berada pasti ya pengen memilih pilihannya dia sebelum diambil oleh Manchester City. Nah itu kan logis sistematis kan. Terus dia berkata bahwa ya gue harus menciptakan
lingkungan yang bagus, good environment. Ini sih mereka kata-kata saya Sir Jim ya. Dan dia bilang bahwa Manchester United ini adalah mesin gitu. Ya. Dan mesinnya klub IPL yaitu Manchester United. Wah, ini gue agak senang nih mengatakan bahwa ya emang daya tariknya Premier League Manchester United kok, bukannya dibilang sombong, ya nggak? Kemarin ada berita katanya dressing roomnya Manchester City nggak ada masalah, nggak ada yang ngomongin tuh. Magnetnya kan di Manchester United gitu. Itu yang mau dia bawa gitu loh ya, karena mesinnya Premier League ya, dengan kata lain ya Manchester United naik, Premier League juga pasti akan lebih naik gitu. Terus dia bicara seperti ini, masalah taktik ya. Dia bilang ini bukan masalah taktik 3-4-3, 4-3-3, tapi ya bukan masalah sistem ini, formasi itu, tapi yang penting apa? Karakter. Nah, ini kan sebenarnya sama dengan apa yang dikatakan Ten Hag. Dan bener dong. Dan kita pun juga selama ini yang menonton Manchester United juga bilang begitu kan, bahwa ini bukan permasalahan formasi, bukan permasalahan pelatih jago taktik, hebat taktik segala macam. Ten Hag kurang taktik apaan, kurang hebat taktik apaan, sampai Casemiro aja bingung. Banyak banget nih orang taktiknya gitu ya. Ini masalah karakter dan masalah identitas, identity. Dalam interview ini berkali-kali Ruben Amorim berkata identitas, United identity. Wah, pas banget nih dengan channel gua. Jadi ditanya filosofinya apa sebenarnya? Filosofinya adalah ya bermain sebagai tim. Bener lagi kan? As a team. Bukan masalah individual. Lu udah dalam masuk di lapangan, lu udah bermain sebagai tim belum? Nggak masalah usia lo berapa, lo digaji berapa, lo hebat di tim nasional, lo ketika di Manchester United bermain as a team nggak? Kan ini selama ini yang kita kritik. Sama kan sebenarnya, nggak ada perbedaan, nggak ada satu yang berbeda. Dia bilang bahwa Amorim itu dulu pernah main di Manchester United sebagai pemain klub Sporting Braga ya waktu itu. Mereka udah unggul 2-0, tapi dengan identitas dan karakter Manchester United, mereka bisa kalah Sporting Braga. Manchester United nyusul waktu itu ya di ajang Liga Champion. Dan dia bilang bahwa itu yang menurut dia mengagumi Manchester United. Karakter itu yang mau dia tunjukkan. Ini benar lagi nih ya identity nih. Sekali lagi nih, bukan hanya nyombong nih. Terus dia bilang bahwa kenapa gue bilang bahwa filosofinya adalah main sebagai tim. Dia itu sebenarnya nomaden posisinya katanya. Dia itu pernah jadi center back, pernah jadi back kanan, pernah jadi back kiri, pernah jadi winger, pernah jadi pemain tengah katanya. Yang belum dia coba itu adalah jadi penyerang striker ya, sama jaga gawang katanya. Jadi gelandang juga udah pernah. Jadi dia bilang gue ngerasain dalam setiap posisi itu emang penting. Dan itulah pentingnya bermain as a team. Nah, terus dia bilang, apa nih yang dibilang, dia mengatakan bahwa ya ini sama dengan Ten Hag. Cuman pemahamannya agak beda. Kita butuh waktu memang. Nah, butuh waktu. Tapi waktu itu adalah kemenangan. Ya dong. Secara logis dan sistematis, secara filosofinya bahwa ya kalau lo menang, lo akan dapat waktu terus. Ini kan sebenarnya era sepak bola modern seperti ini gitu loh. Ya kita mungkin nggak bisa lagi nunggu kayak zaman Fergie 4 tahun, 5 tahun baru dapat gelar. Ya oke lah, sabar, enggak lah. Tapi at least kalau lo memberikan kemenangan, ya pasti waktu itu akan diberikan gitu loh. Ya kemarin kan Ten Hag udah nggak bisa dikasih waktu lagi karena nggak ada kemenangan nih. Nah, ini yang menurut gua pemahaman dia terhadap waktu itu agak berbeda ya. Ten Hag kan bilang emang sabar dan butuh waktu. Tapi si Amorim bilang iya memang butuh waktu, tapi waktu itu adalah lu menang.
di pertandingan, nggak ada jawaban lain gitu. Terus dia ditanyakan mengenai pemain-pemain muda. Dia bilang, ya lu sebagai pemain young player, kalau lu udah bermain dan masuk di tim utama, berarti istilahnya adalah ya lu udah dianggap lu harus bermain seperti pemain-pemain senior, secara mental, secara fisik, mungkin waktunya itu ya, berikan yang terbaik. Nah ini yang makanya gue bilang, lu jangan lagi beralasan bilang Garnacho baru 20 tahun. Lu kalau udah 20 tahun lu udah masuk ke tim utama, ya lu bertingkah lah, berperilaku lah, beretitude lah seperti pemain tim utama. Bukan karena tiba-tiba ngambek lo di kritik di sosial media terus lo nggak mau ngerayain gol. Kalau kata Roy Keane, mending lo cari kerjaan lain. Kalau lo mencetak gol tapi nggak mau ngerayain, fans datang buat bayar tiket buat ngelihat gol kok. Ya kalau lo nggak mau ngerayain lo mencetak gol, lo mendingan cari kerjaan lain kan gitu kata Roy Keane. Terus satu yang dia bilang terakhir itu adalah dia apa hari pertama tujuan utama dia apa? Menunjukkan karakter, menunjukkan identitas. Nah, dia pengen United identity terlihat itu dulu, bukan strategi, bukan formasi 3-4-3. Wow, sosial media ahli taktikal udah banyak banget tuh membahas-bahas 3-4-3 si Garnacho nanti yang jadi wingback. Aduh, nanti gue bahas itu. Terus satu lagi yang terakhir dia bilang, lu akan melihat ide. Nah, ini menarik yang gue bilang. Gue akan memberikan ide-ide. Nah, berarti kita akan melihat sesuatu yang new nih. Ide itu kan berarti kan gagasan untuk melakukan perubahan kan. Nah, kalau googling kan artinya itu ide adalah gagasan-gagasan di mana untuk melakukan perubahan dalam struktur, perubahan dalam segalanya lah. Itu ide. Dibilang gue memberikan ide. Nah, ini yang gue ngeliat, yang mau gue lihat bahwa nanti pada saat game, ide apa sih yang mau dia tawarkan? Bisa nggak pemain melaksanakan ide-ide itu? Itu yang gue pengen lihat. Yang pasti sih yang gue pengen lihat adalah, ya ini kan mungkin jawaban-jawabannya masih normatif ya. Gue nggak mau lagi sih ngelihat kayak nanti dia dalam konferensi pers atau dalam nanti setelah latihan atau setelah 2-3 pertandingan dia masih yang normatif kayak Ten Hag, kayak ini masih bilang ya Rashford masih ini, ya Garnacho. Tegas aja kayak Maresca gitu. Udah Dalot, Rashford gak gue butuhkan, Lindelof gak gue butuhkan, silakan Januari cari tempat lain. Udah gitu aja. Toh kita dukung dia kok pasti. Bisa nggak dia gitu? Kalau dia cuma nantinya ya sama-sama aja gayanya, gaya publik, gaya medianya, gaya statementnya menutup-tutupin juga, ya gue sih bukannya pesimis, tapi bisa jadi kita akan mengulangi lagi nih 2 tahun ganti. Oke? Itu aja dulu, sampai ketemu lagi di bahasan berikutnya di channel United Identity, channelnya fans Manchester United yang selalu berpikir logis dan sistematis. Terima kasih.